Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini aku mau memperkenalkan fitur sekaligus cara menggunakan Mall View nih. Nah, sebelumnya Mall View itu apa sih? Mall View adalah aplikasi web yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data molekuler. Mall View ini dapat digunakan untuk melihat model molekuler 3 dimensi secara interaktif. Oke, agar lebih paham lagi, yuk kita langsung aja. Nah, pertama ini kita akan perkenalan dulu nih sama fitur-fitur yang ada di Mall View. Jadi, di halaman utama Mall View ini terdapat 2 kotak. Di kotak sebelah kiri ini adalah papan kerja di mana dibuatnya molekul berbentuk 2 dimensi. Nah, di sebelah kanannya itu adalah papan tampil dalam bentuk 3 dimensi. Jadi setelah kita membuat 2 dimensinya, kita akan bisa melihat bagaimana sih tampilan 3 dimensi dari senyawa atau struktur senyawa yang sudah kita buat. Kemudian ada pula display pada bagian atas. Nah, di sini pertama kita bisa lihat ada Mall View, tools, model, protein, terus ada Gmol. Jadi masing-masing dari tools ini itu memiliki peran untuk mengatur tampilan di halaman utama seperti itu dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke, pertama kita langsung aja di Mall View. Nah, bisa lihat ada beberapa fitur. Di sini ada pengaturan layout. Kita bisa mengubah layout di tampilan halaman awal ini sesuai dengan tata letak yang kita inginkan. Misal bisa 3 dimensi, 2 dimensi, atau 2 dimensi dan 3 dimensi dengan tata letak atas bawah. Nah, untuk yang kita ini adalah kombinasi 2 dimensi, 3 dimensi dengan menyamping. Kemudian ada fitur tools. Display tools ini kita bisa lihat. Nah, menu link yang ada ini untuk mengatur ukuran tampilan pada hasil yang nanti kita akan unduh. Kemudian ada ekspor. Di ekspor ini kita bisa mendownload sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita bisa lihat yang ini untuk hasil 2 dimensi dan yang ini untuk hasil 3 dimensinya. Selain membuat, Mall View ini juga bisa menyediakan informasi dari struktur yang sudah kita buat. Nah, mulai dari pengertian, ada rumus molekul, kemudian komposisi, dan banyak lagi. Ini bisa dibaca-baca ya teman-teman. Oke, lanjut ada menu ketiga yaitu model. Jadi pada halaman model, pada fitur model ini kita bisa mengatur nih struktur tampilan atau model 3 dimensi yang ingin kita gunakan. Ada bola dan tongkat, bola van der Waals, garis. Kemudian selain dari tampilan molekulnya, kita juga bisa mengganti tampilan latar belakang dari papan kerjanya. Nah, ini kan berwarna grey, ini bisa diubah menjadi hitam, bisa berubah menjadi putih. Lanjut, kemudian di sini ada menu protein. Nah, kita bisa digunakan menu ini kalau struktur kita itu bentuknya protein. Kita bisa request tampilan 3 dimensi struktur proteinnya. Tapi jika struktur kita ini bukan protein, teman-teman, maka perintahnya itu akan ditolak oleh sistem gitu, seperti ini. The current 3D model is not protein, seperti itu. Lanjut, di display yang terakhir itu ada Gmol. Nah, kalau Gmol ini untuk memvisualisasikan ikatan yang terjadi. Oke, selanjutnya itu ada sidebar di kiri. Nah, untuk sidebar di kiri ini ketika membuat struktur
kita tentu perlu menginsert ikatan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, di sini ada bagian ikatan, ada ikatan tunggal, double bond atau triple bond. Kemudian ada juga bentuk siklik macam-macam, dan ada juga pada penambahan elektron seperti itu. Oke, lanjut. Selain itu ada sidebar di bagian atas ini. Nah, pada sidebar atas ini kita bisa lihat ada fitur sampah, kemudian ada fitur penghapus untuk menghapus bagian-bagian yang secara selektif. Kalau sampah itu kita akan menghapus semua yang ada di papan kerja kita. Kemudian ada undo dan redo. Lalu ada kursor secara default atau untuk keseluruhan. Kemudian ada kursor kotak. Dan kursor bebas. Selanjutnya di sini ada lambang RGB. Nah, ini tuh untuk memberikan warna pada setiap unsur yang berbeda. Misal ada C warnanya apa, O warnanya merah, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur CH. Nah, di CH ini untuk memekarkan atom H yang berikatan dengan atom C, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur fokus. Nah, fitur fokus ini misal kita akan menggeser struktur ini ke sebelah samping. Nah, untuk mengembalikannya itu bisa langsung menggunakan fitur fokus biar dia kembali ke kondisi semula. Lanjut, di sini ada 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, ini tuh kayak langkah terakhir nih. Kalau misalkan kita udah bikin 2 dimensinya seperti apa, terus kita ingin melihat tampilan 3D-nya itu seperti apa, kita langsung klik aja untuk melihat tampilan 3 dimensi di sebelah kanan. Oke, itu dia sekilas fitur-fitur di MolView. Oke, sekarang aku mau bikin tutorial nih membuat struktur senyawa biar lebih paham lagi gimana sih cara menggunakan MolView ini. Oke, jadi senyawa yang mau aku buat itu adalah asam fenil asetat. Rumus kimianya dari fenil asetat itu adalah C8H8O2. Fenil asetat itu apa sih? Jadi asam fenil asetat itu senyawa organik yang mengandung gugus fungsi fenil dan asam karboksilat. Nah, asam fenil asetat itu sendiri tuh banyak digunakan sebagai bahan untuk parfum karena ciri khas dari asam fenil asetat itu memiliki bau khas seperti madu gitu. Oke. Sebelum kita membuat, kita hapus dulu nih struktur yang tersedia di papan kerja kita. Nah, jika sudah dihapus gini, langkah pertama yang akan kita buat itu bentuk 2 dimensi dari asam fenil asetat. Seperti tadi yang dikatakan, ada gugus fenil dan gugus karboksilat. Maka pertama-tama kita akan gambar dulu gugus fenilnya atau cincin fenil. Jadi gugus fenil itu memiliki 6 atom karbon, teman-teman. Nah, disusun pada struktur cincin siklik. Oke, kita jadi langsung ke sidebar yang di kiri. Kita akan memilih ikatan yang cincin karena dia bentuknya itu 6 atom bentuk cincin, dan fenil itu, teman-teman, dia merupakan bagian dari kelompok senyawa aromatik. Maka kita akan memilih bentuk benzenanya. Oke, setelah dipilih, kita langsung aplikasikan saja di papan kerjanya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan langsung saja ke gugus karboksilatnya. Nah, gugus karboksilat kan gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen kan. Jadi struktur yang kita gunakan itu juga berupa alifatik. Maka kita akan menyambungkan dulu karbonnya gitu dengan karbon. Misal kita akan menyambungnya di karbon yang sini. Nah, kita akan pilih dulu ikatan tunggalnya. Oh ya, kita juga harus memilih dulu unsur yang mau kita gunakan itu kan karbon. Jadi kita harus mengklik dulu karbonnya.
di rantai utama ini kita membutuhkan 3 ikatan, maka kita akan gambar dulu 3. Nah, pada rantai utamanya itu diakhiri dengan unsur OH, maka pada ujung ini kita akan diganti menggunakan unsur O. Kita tinggal pilih saja unsur O, nah, kemudian dilanjut dengan unsur H. Oke. Nah, karena karboksilat itu tadi ada cabangan dengan rangkap O, jadi kita akan ganti dulu nih ikatannya yang dari ikatan tunggal menggunakan ikatan rangkap atau double bond. Nah, karena di sini masih C, kita ubah dulu nih menjadi unsur atau atom O. Sudah, jadi beginilah penampakan asam fenil asetat yang terdiri dari gugus fenil dan gugus karboksilat. Terakhir, untuk melihat struktur 3 dimensinya, ini kan udah nih 2 dimensinya. Kita pengen ngelihat nih struktur 3 dimensinya itu seperti apa gitu. Seperti tadi fitur yang sudah dijelaskan, di sini kan ada 2 dimensi tuh, 3 dimensi. Kita langsung klik aja nih fitur yang ini. Dan jadilah senyawa asam fenil asetat dengan bentuk struktur 3 dimensi. Jadi seperti itu teman-teman, sekilas cara atau tutorial membuat struktur di Molview. Oke, begitulah tutorial kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.